waktu itu sama ibu dikasih uang sekitar 400.000 400.000 disuruh kuliah. suruh kuliah dengan Uang modal 400.000 kalau nggak 400.000 ya 500.000 itu sudah nggak, kamu cari istilahnya cari kos sendiri, cari makan sendiri, kuliah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di podcast kita. Saya Isra Al-Yaubi. Saya senang menyapa teman-teman semua. Tentunya kita di sini akan ngobrol santai tapi seru. Dan hari ini, Masya Allah, tabarakallah, kita kedatangan tamu nih, muda, omsetnya Masya Allah, ya kan? Dan beliau berkecimpung di dunia kekinian, ya, ini tentang internet marketing. Assalamualaikum Mas Habibi. Waalaikumsalam. Ya, kabar baik Mas Habibi. Alhamdulillah. Ini beliau ini usahanya banyak teman-teman ya. Berarti nggak fokus kalau usahanya. Tapi Masya Allah gitu kan. Ini usahanya sekarang Mas ayam chopper ya? Ya, kalau yang sekarang yang usaha sendiri itu jualan bibit ayam dan berbagai produk-produk peternakan. Kalau brandnya itu yang sedang dibangun sekarang itu peternakindonesia.id, seperti itu. Peternakindonesia.id. Ya. Peternak yang melek digital Mas ya. Iya. Ya. Itu salah satunya. Ya, Yang kedua, kalau yang kedua saya buka sejak ya mungkin beberapa tahun yang lalu itu fokus di jasa memberikan solusi di jasa digital marketing seperti itu. contohnya? Contohnya dari awal dulu itu yang saya kerjasama sama PT Anugerah Kubah Indonesia, kemudian ada perusahaan di bidang agro, kemudian yang terbaru ini perusahaan di bidang olahraga. Apa itu? Dia kontraktor lapangan olahraga, saya bantu di marketingnya seperti Jadi itu. marketing affiliate ya bisa dibilang. Ya affiliate. Jadi saya bantu marketing online-nya, membuatkan website, kemudian riset dan lain sebagainya sampai bisa mendatangkan calon pembeli. Kemudian kalau ada orang yang membeli produk atau membeli di perusahaan itu lewat jalur saya, itu saya dapat fee seperti itu. Komisi ya. Peternak.id apa? Peternakindonesia.id. Ya. Terus affiliate. Terus apa lagi? Ya mungkin Gak dekat ya Mas? mungkin itu aja sih. Dan Dua, itu ya yang mungkin yang paling banyak itu di affiliate, maksudnya ada kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti itu. Banyak kerjasama gitu. Iya. Banyak komisi, banyak kerjasama. Amin. Terus ini antum ini ya di usia muda ini ya. Sudah tua ini. Sudah tua ini, kita sepantaran loh Mas ya. Oh iya. Tapi antum Masya Allah ini sudah punya relasi dengan beberapa perusahaan dan juga bisa dibilang Masya Allah lah di usia antum sekarang. Alhamdulillah. Dan punya tim sekarang. Dulu kan sendiri. Ya, dulu sendiri sampai mungkin 2000 mulai bangun tim itu ya sekitar 2018 mulai bangun tim. Karena ya dulu itu mikirnya saya promosikan promosikan perusahaan orang, kemudian semakin banyak kenalan, akhirnya banyak tawaran-tawaran untuk promosi di internet, di digital marketing. Awalnya saya sanggup, masih sanggup Mas, jadi ngerjakan sendiri gitu sanggup. Kemudian karena semakin sibuk terutama di kuliah, terutama sudah masuki pertengahan kuliah, di semester ya sekitar 4-5 gitu kan udah mulai sibuk kan, terus mulai nggak keurus, akhirnya sudah mulai berpikir bangun tim seperti itu. Terus sambil belajar buat manage orang. Terus kebetulan pas 2017 itu ketemu seseorang, akhirnya kerjasama dan beliau itu saya anggap sebagai mentor. Terus kita
waktu itu bertiga bangun ayam chopper itu yang peternak Indonesia.id itu dan mulai bangun timnya dari situ. Seperti karena sadar sendiri itu berat Mas ya. Iya, benar. Untuk mengerjakan project Iya. Ini perlu diluruskan teman-teman ini ya. sesama jangan Mas ya. Siap. Sesama jomblo. Nah, ini kan pertanyaannya nih, sebelum masuk ke dunia digital marketing atau internet marketing nih, ini dulu sempat kepikiran nggak sih waktu dulu kan kita pengguna usernya. Iya. Terus sampai masuk ke affiliate-nya itu kepikiran kenapa sih kalau mau masuk ke dunia affiliate internet marketing, kenapa? Sebenarnya dulu nggak kepikiran dulu itu waktu SMP itu nggak kepikiran saya punya bakal usaha saya di bidang digital marketing. Tapi yang pasti sejak SMP itu sudah pengen yang penting pengen buka usaha seperti itu. Pengen mandiri gitu. Ya, pengen mandiri pokoknya dari kecil itu sudah kepikiran saya jangan hanya kerja di tempat orang seperti itu, tapi kalau bisa memperkerjakan orang. Dari SMP? Dari SD SMP itu sudah mikir seperti itu. Visioner banget antum. Tapi waktu itu nggak tahu bakal gimana gitu ya. Gimana caranya mengaplikasikan. Ya, benar. Malah dulu itu saya itu malah kepikirannya mungkin buka usaha offline yang kayak kaki lima kayak gitu. Kepikirannya seperti itu, nggak pernah kepikiran masuk di dunia digital marketing. Tapi sejak waktu itu kelas 1 SMP itu baru kenal komputer. Kenal komputer, kemudian waktu itu pertama kenal komputer itu belajar buat email sama Facebook. Setelah kenal Facebook, terus dapat teman-teman yang menggeluti dunia blogger. Jadi, ya. Tahun pertama itu mulai rame ya. Ya, tahun itu sekitar tahun 2012-an. Akhirnya saya buat blog, terus mikir, berarti pikiran saya waktu itu kalau kita buat blog itu kita bisa jadi orang yang terkenal seperti itu. Awalnya seperti itu. Terus semakin kenal blogger-blogger seperti itu, terus baru sadar mungkin suatu saat itu bisa jadi peluang usaha dari kemampuan saya belajar ngeblog itu. Akhirnya dari itu semakin tertarik ngeblog. Saya waktu itu sering ke warnet, mungkin ya seminggu bisa 4 kali kayak gitu. Tapi untuk belajar ya. Untuk blog, bukan main game ya? Enggak. Waktu itu teman-teman saya itu main game. Kalau ke warnet itu main game. Tapi sejak dulu itu saya nggak suka game. Tapi suka ngulik blog itu. Akhirnya waktu SMP kan ya, belum ada kebutuhan yang kita paling cuma jajan dari uang saku orang tua kan sudah cukup banget. Nah itu akhirnya ya cuma belajar kemudian tapi waktu itu juga masih belum ada bayangan suatu saat profesinya ya berhubungan sama blog itu belum ada bayangan, cuma optimis dengan belajar blog itu bakal istilahnya apa ya, bakal bermanfaat lah di bermanfaat seperti itu. Terus sambil banyakin kenalan, terutama di online di Facebook. Terus akhirnya sampai suatu saat masuk SMA. Waktu itu 2014 kalau nggak salah. Terus kenalannya kan semakin banyak. Terus semakin menjurus setelah belajar blog, kemudian bikin toko online, terus belajar cara menjual barang secara online dan lain sebagainya. Terus waktu itu di SMA juga ada temen yang lebih dulu belajar blog, dia malah belajar dunia internet marketing itu sejak SD kalau nggak salah. Sejak SD udah main. Iya, toko online karena dia kakaknya itu juga lebih dulu. Waktu SMP itu teman saya itu sudah punya tim.
SMA. Udah punya tim. Sudah punya tim, omsetnya juga udah 1 bulan ratusan juta. Masya Allah. Ya. Nah itu terpacu, semakin terpacu. Makin wah kesini aja. Ya, tapi waktu itu juga belum istilahnya belum fokus. Tapi dengan kemampuan yang tak pelajari terus itu, jadi di internet marketing itu ada berbagai golongan. Ada yang fokus bikin web kayak gitu. Kemudian namanya SEO. SEO itu Search Engine Optimization, itu buat orang berusaha untuk menaikkan websitenya di Google. Ketika orang ngetik apa aja itu bisa muncul. Terus ada lagi yang di sosial media marketing, itu kayak Facebook dan lain sebagainya. Facebook, IG seperti itu. Terus ada, kalau semakin kesini kan semakin berkembang, ada YouTube marketing dan lain sebagainya. Nah yang saya pelajari itu fokus dari dulu itu SEO marketing. Jadi SEO. Jadi bagaimana kita mempelajari orang itu di Google nyari apa, kemudian produk yang kita jual apa, terus ngeklopkan itu, akhirnya orang ketika nyari barang itu ketemu website kita. Nah itu yang saya pelajari waktu SMA itu, sampai SMA, sampai saya pernah ikut beberapa kontes SEO. Ya alhamdulillah dulu pernah juara 2 kayak gitu. Itu semakin istilahnya memperbanyak portofolio dan pengalaman. Ya, portofolio dan pengalaman. Dan waktu itu nggak kepikiran dapat uang banyak dari situ. Waktu SMA ya, prinsip saya yang penting dalam 1 bulan itu saya dapat uang 100.000, 200.000, yang dari uang itu minimal saya bisa beli paketan internet. Nah, kalau bulan itu saya bisa beli paketan internet, nah itu lanjut, istilahnya belajarku tak lanjutkan. Akhirnya alhamdulillah setiap bulan dapat terus, walaupun angka minimal itu. Pernah nggak, kalaupun nggak dapat, itu biasanya gini, saya hubungi teman saya di Facebook, itu gini, Pak, kira-kira saya bisa bantu apa? Ini saya pas lagi istilahnya lagi free ya, kemampuan saya seperti ini, mungkin ada yang perlu dibantu. Saya cuma minta dibelikan paketan internet gitu. Cuma itu aja? Iya. Alhamdulillah ada kerjaan kayak gitu. Pokoknya setiap kali mentok itu pasti hubungi beberapa orang itu, bilang seperti jemput bola ya? Iya, jemput bola. Ibaratnya langsung nawari gitu. Iya. Istilahnya, Pak saya bisa bantu, nggak usah digaji, nggak apa, yang penting paketan data. Paket data. Waktu itu dan paket datanya pun juga pilih yang murah. Waktu itu pilih yang paketan malam, yang bisa dipakai maksimal sampai jam 6 pagi. Benar. Jadi jam 12 sampai jam 6 pagi. Nah, ya berarti saya harus jam 3, jam setengah 3 itu bangun buat buka laptop. Seperti itu. Itu awalnya. Itu zaman SMA itu ya? SMA. Terus lulus di akhir-akhir SMA itu alhamdulillah kenal orang-orang lebih banyak dan lebih banyak offline. Kalau dulunya kan kenalnya hanya di Facebook, nah sekarang mulai offline, dan kebetulan kenalnya itu di Kediri. Banyak teman-teman di Kediri yang punya usaha seperti itu. Kan saya sekolahnya dulu di Kertosono, di Nganjuk sana. Terus kenal orang-orang Kediri, akhirnya alhamdulillah waktu akhir sebelum, pokoknya sekitar 2015 bulan Desember kalau nggak salah. 2016-nya kan April itu kan dijadwalkan ujian nasional. Nah, saya Desember 2015 itu dapat tawaran dari teman saya, namanya Pak Wahyu yang punya PT Anugerah Kubah Indonesia itu, untuk promosikan perusahaannya. Beliau punya perusahaan bergerak di bidang konstruksi, produknya itu kubah masjid. Nah itu dari situ terus akhirnya saya terima tawarannya itu, sambil waktu itu sambil ya kan beberapa tahun belajar SEO, pengen istilahnya uji kemampuan lah, uji praktek lah. Nah ya gimana sih ya, soalnya selama itu
beberapa tahun itu waktu praktek itu saya jualan sendiri, dan ternyata kemampuan saya di marketing bagus tapi di sales itu kurang. Jadi ketika ada telepon itu saya bingung. Jadi saya bisa promosikan barang tapi ketika ada telepon bingung. Jadi bisa mendatangkan traffic tapi tidak bisa closing. Ya, gitu. benar. Malah belum sampai tahapan bagaimana mengclosingkan orang. Wong ada telepon saja saya takut. Akhirnya nomornya itu saya buang. Dibuang. Tapi kan diteror mikirnya diteror. Iya. Padahal waktu itu orangnya minat buat beli barangnya itu. Nah, setelah itu ketemu Pak Wahyu itu saya mulai buat websitenya, terus optimasi dan lain sebagainya. Sampai dulu pernah laptop saya rusak, terus sampai minta bantuan beliau, Pak ini laptop saya rusak, ini kalau istilahnya pinjam laptopnya dulu gimana, seperti itu. Terus itu mungkin awalnya seperti itu Desember 2015, dan ketika membuat website itu kan nggak langsung bisa naik di Google, itu butuh waktu. Itu sampai berbulan-bulan itu nggak pernah ada closingan, sampai totalnya itu sekitar 8 bulan. Baru bulan Juli 2016 waktu itu saya sudah lulus SMA, yang rencananya saya sama orang tua dipaksa buat kuliah, tapi waktu itu orang tua saya bilang kamu harus kuliah, cuma bapak nggak bisa ngasih uang, jadi kamu cari uang sendiri, mandiri gitu ya? Waktu itu. Terus itu sampai bulan April kan ujian nasional, setelah itu kan Mei Juni itu kan sudah lulus nggak ada kegiatan, saya di rumah aja. Di rumah aja gitu. Ya, waktu itu di rumah aja. Campingnya untuk orang lulus ya. Di rumah aja dan bingung mau ngapain. Mau kuliah nggak ada uang. Waktu itu beberapa bulan yang dulunya itu biasanya dapat pemasukan walaupun ya cukup buat istilahnya buat saya beli paketan data tadi sama di Kediri itu saya bisa hadir. Pas nggak ada pemasukan itu bingung, saya buat paketan internet susah. Kemudian waktu itu saya sudah menjalankan satu project yang itu saya istilahnya saya kerjakan sama teman saya. Saya kerja buka laptop itu dari habis subuh sampai malam. Itu berbulan-bulan. Pas waktu ujian nasional itu teman-teman bingung ujian nasional, saya bingung gimana biar dapat duit. Waktu itu kerja pagi sampai malam, dan itu gagal, proyeknya gagal, nggak menghasilkan sepeser pun. Waktu SMA itu akhirnya kan bingung. Kemudian sekolahnya juga sudah selesai, nggak ada kegiatan. Kalau sebelumnya itu kan di sekolah kan ada kegiatan, jadi kalau misal di rumah sudah pusing nanti ke sekolah, walaupun ke sekolah nggak ngapa-ngapain ya, cuma buka laptop aja seperti itu. Kemudian setelah itu saya memutuskan buat sekitar bulan Agustus itu memutuskan pindah ke Kediri dengan bekal waktu itu sama ibu dikasih uang sekitar 400.000. Disuruh kuliah. Dengan uang 400.000. Kalau nggak 400.000 ya 500.000 itu sudah nggak. Kamu cari kos sendiri, cari makan sendiri, kuliah seperti itu. 500.000 lah. Ya 500.000. Oke. Kemudian saya berani waktu itu tanggal 1 Agustus, masih ingat 1 Agustus 2016 saya berani pindah ke Kediri karena pas bulan Julinya itu sama Pak Wahyu tadi dikabari ini perkiraan ada proyek, tapi nggak tahu ini proyeknya bakal deal kapan. Terus pokoknya sampean bantu doa aja seperti itu. Juli. Kemudian saya Bismillah lah berangkat. Dengan uang itu saya hubungi teman saya yang ada di Kediri, kebetulan beliau itu dosen. Terus saya minta izin, beliau dosen dan beliau itu internet marketer juga, dan beliau ngajari mahasiswanya
dikumpulkan beberapa mahasiswa itu dikontrakkan. Beliau ngontrak rumah buat mahasiswanya itu terus diajari internet marketing. Lah saya hubungi beliau, terus hubungi mahasiswanya juga. Pak, saya ini pengen pindah ke Kediri tapi nggak ada tempat. Ini kalau nunut di kontrakan itu bagaimana? Akhirnya berangkat ke Kediri. Beliau waktu itu nggak langsung jawab, yang jawab langsung itu mahasiswanya. Yos budal ini. Terus berangkat, terus di sana alhamdulillah sudah ada internet dengan berbekal laptop saya yang jadul. Yang penting pikiran saya waktu itu yang penting ada internet, insya Allah bisa makan. Seperti itu. Nanti kalaupun nggak bisa jualan barang, ya dengan kemampuan saya itu ya saya nanti cari kerja lah di Kediri. Bismillah jalan terus pokoknya. Ya seperti itu. Terus pertengahan Agustus itu dikabari Pak Wahyu beneran deal. Wah, masya Allah bahagia. Ya alhamdulillah beneran deal waktu itu sekitar ya tanggal 15 beneran deal, dan waktu itu langsung dikasih fee-nya. Wah. Fee-nya dikasih langsung, nggak ambil pusing, langsung daftar kuliah. Waktu itu penutupan terakhir tanggal 31 Agustus. Itu pertengahan alhamdulillah bisa daftar kuliah. Cuma waktu itu awal datang ke kampus tanya-tanya terus berapa biayanya dan lain sebagainya. Waktu itu pendaftaran bisa 500.000 bisa, cuma bayar awal itu di semester satu semester awal itu sekitar 4 juta kalau nggak 5 juta. Waktu itu dari 500.000, aduh. Iya, itu tapi bisa daftar. Oh, bisa daftar. Bisa daftar. Nah. Kemudian saya nggak tanya detail. Saya kira 4,5 juta itu bisa diangsur selama 1 semester. Kalau tak hitung-hitung 1 semester dengan angka segitu ya masih memungkinkan. Cukup mungkin lah. Masih memungkinkan. Ternyata setelah masuk terus nggak sampai 1 bulan itu dikabari itu harus segera lunas. Waduh. Tapi alhamdulillah dari fee yang awal itu cukup buat daftar kuliah. Berarti besar dong. Waktu awal dulu besar, pas awal itu besar, alhamdulillah besar, walaupun itu kan cairnya nggak langsung beberapa bulan, itu sampai kalau nggak salah 3-4 bulan gitu. Tapi alhamdulillah dari awal itu closing 1 itu terus sampai sekitar 2019 kemarin itu hampir setiap bulan ada. Masya Allah. Dan kalau sekarang masih berkurang yang dari situ karena kemarin beberapa tahun 2018 itu mulai saya kurangi buat yang afiliatan itu. Fokusnya di situ dikurangi. Ya, fokusnya di situ dikurangi, akhirnya fokus di usaha sendiri yang di peternakan tadi. Seperti itu. Jadi ceritanya ini nggak semudah ibaratnya kan kita masuk dunia affiliate cepet gitu Mas. Kan banyak mikir kan? Ya. Soalnya di beberapa sosial media bahwa bisnis digital tuh gampang, bisnis ini ya cuannya lumayan lah untuk apalagi anak muda kan kerja di rumah nggak kemana-mana gitu kan, nggak pernah keluar dapat uang, modalnya cuma laptop sama internet kan. Mikirnya kan wah cepet ini mungkin ya seminggu lah kita sebenarnya nggak semudah itu sih. Nggak semudah itu, perlu banyak sih, perlu tekun, kemudian perlu belajar yang nggak sedikit, waktunya nggak sedikit, terus butuh belajar itu juga butuh modal, perlu ngetes dan itu sebenarnya nggak semudah itu. Tapi kalau saya pelajari untuk belajar internet marketing, mungkin untuk sampai bisa menghasilkan itu masih lebih cepat daripada belajar keahlian lain. Contohnya kita kalau perbandingan saya itu misal kuliah kan 4 tahun. Untuk bisa dapat gelar S1 terus akhirnya bisa kerja itu kan butuh 4 tahun. Ya. Sedangkan di internet marketing kalau fokus belajar, misal
nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak disambi apa gitu. Dalam waktu 4 tahun itu dia fokus belajar, fokus riset dan lain sebagainya, itu sudah bisa jadi ahli yang penghasilannya sudah lumayan kalau fokus beneran. Tapi biasanya kalau saya nyarankan ke teman-teman yang baru mulai itu biasanya gini, mulailah ketika kita belum butuh. Ya, jadi ketika mulai belajarnya itu ketika belum butuh, itu bisa lebih lebih leluasa ya, lebih leluasa, terus nggak banyak pikiran. Contohnya waktu saya dulu mulai SMP, SMA itu kan kebutuhan kita apa sih? Paling ya cuma bensin, terus makan jajan makan gitu ya, jajan. Paling saya itu waktu SMA itu paling sehari bensin sama jajan itu antara 10 sampai 15 ribu aja. Itu sudah cukup. Nah, waktu itu kan berarti kita nggak muluk-muluk kayak gitu. Beda sama kalau sudah lulus SMA, terus ada tekanan orang tua atau tetangga atau bagaimana. Ini kok setelah lulus kok nganggur. Pressure-nya berlebihan. Ya, itu. Jadi kita belajarnya nggak senyaman waktu SMA itu. Nah, ketika belajar sebelum butuh itu bisa lebih leluasa kan. Terus kemudian pilih satu bidang yang itu memang fokus banget. Ya, bisa difokusi, kita nyaman di situ, kita istilahnya kalau saya bilang itu aku banget, passion ya. Ya, itu kan di digital marketing kan banyak, ada yang web designer, kemudian ada yang malah yang baru-baru ini seperti teman kita itu videographer kayak gitu mulai. Terus seperti sampean kan juga desainer grafis kayak gitu kan. Itu kan juga termasuk bidang-bidangnya yang ada di digital marketing. Nah, itu kan kalau bisa fokus, kemudian belajarnya ketika belum butuh uang banget tadi, sambil belajar itu sambil bisa banyakin portofolio, terus akhirnya bisa banyakin istilahnya relasi dan lain sebagainya. Itu ketika kita nanti butuh, itu kemampuan itu bisa istilahnya kita jual. Seperti itu. Contohnya waktu saya awal kan waktu SMA itu belum butuh, kemudian belajar suatu saat pas saya nggak sengaja, akhirnya kenal Pak Wahyu tadi. Saya cerita, Pak, kemampuan saya seperti ini. Beliau malah ngerekrut saya jadi affiliate-nya, yang akhirnya kemampuan itu bisa saya manfaatkan buat mencari penghasilan seperti itu. Sebenarnya portofolio Mas ya pentingnya. Ya, benar-benar portofolio penting banget. Soalnya kan kalau kita punya keahlian tapi nggak ada portofolio ya terus kan, orang akan tahu gimana. Terus kan ada juga yang orang masang portofolio tapi emang nggak sengaja, ibaratnya nggak berharap lebih lah. Ibaratnya ya sekedar posting di beberapa, misal kalau di desainer kan emang ya kita ngepost di media sosial. Ada website yang memang khusus untuk desainer. Cuma kan ada yang ngepost aja, nggak ngiklan, nggak apa kan. Terus tahu-tahu di message atau di direct message gitu kan, langsung nawarin pekerjaan. Itu kan berarti penting banget portofolio. Penting. Yang saya rasakan portofolio itu penting banget, dan saya ngasih tahu ke beberapa temen yang belajar bareng ke saya itu, saya tekankan mesti portofolio, terutama kalau kita itu memang bisnisnya di jasa, terutama di jasa. Itu portofolio ketika kita itu nggak mikir kan, waktu di awal-awal itu jangan sampai mikir harus dapat uang. Itu kalau ada pikiran seperti itu, kita belajarnya jadi istilahnya kalau bahasa Jawanya kemerungsung. Kita nggak tenang, akhirnya ya hasil kita nggak maksimal. Tapi ketika kita suatu saat kita pas lagi istilahnya belajar tema A kayak gitu, terus kita bikin
bikin, misal kalau desainer ya bikin desain kayak gitu, bisa bikin poster atau apalah. Kok ternyata bagus, terus dipajang 1, 2, 3 sampai banyak. Terus suatu saat nggak sengaja ada temen yang butuh gitu kayak gitu, terus saman kasih lihat itu, ini hasil desainku, mungkin kalau saman butuh kayak gitu. Atau mungkin orangnya itu malah hubungi sampean, nggak niat buka jasa mungkin, terus akhirnya jadi niat ya. Akhirnya jadi niat karena ada cuannya di situ. Berarti kan kalau di SEO Mas ya, search engine optimization gitu ya. Itu juga penting portofolio berarti ya. Penting. Dari web-web yang dibikin. Ya. Terus semakin kita banyak portofolio kan artinya kan kita sedang melakukan dari kemampuan itu untuk berbagai macam kondisi, atau kalau di SEO istilahnya kita bisa optimasi berbagai macam website, berbagai macam kata kunci, berbagai macam produk. Akhirnya kan kita semakin kemampuan kita semakin meningkat. Nah, semakin meningkat itu ketika suatu saat ketemu peluang itu kita bisa lebih gampang ngadepinnya ya. Ya, lebih gampang. Misal ada yang nawari produk A, itu langsung kita orangnya ngomong belum selesai, itu kita langsung bisa mikir, itu cara ngerjakannya seperti ini, kompetitornya bakal seperti ini, nanti kesulitannya di sini, peluangnya di sini, berarti saya harus ngerjakannya seperti ini. Itu secara otomatis kayak di otak saya itu seperti itu. Kegambar langsung. Iya. Nanti gini. Nanti butuh waktu berapa lama? Budget berapa langsung pikiran gitu. Langsung budgetnya berapa gitu bisa. Ini soalnya jasa ya, berbeda sama orang yang jualan produk. Iya, benar. Jasa lebih banyak ke portofolio dan terus belajar masih intinya. Iya, belajar terus, dan sampai sekarang pun saya juga masih belajar terus karena nggak ada habisnya. Terutama di digital marketing itu hampir setiap hari itu update. Nanti muncul algoritma baru, kemudian media baru dan lain sebagainya. Itu harus belajar. Malah yang terbaru ini kan yang lagi ngetren TikTok kayak gitu. Saya ketinggalan jauh gitu. Mulai banyak yang masuk ke sana ini. Iya, itu orang-orang marketing banyak yang masuk ke sana. Saya ketinggalan jauh itu. Antum masih fokus ke web soalnya. Iya, itu enggak. Padahal web aja, saya mikirnya web aja nggak ada habis-habisnya. Apalagi yang baru-baru ini. Baru-baru itu tambah pusing nanti. Nah, ini kan berarti udah berjalan lama, dan dulu yang sendiri, sekarang ada timnya ya. Nah, ini kan ngomongin bisnis, berarti kan ada dampak juga ketika kena pandemi kemarin kan Mas. Dari 3 bulan ada eventnya nggak sih di tahun ini? Kalau digital marketingnya itu ngefeknya nggak secara langsung, tapi kalau di usaha saya yang di bidang peternakan tadi itu ngefek karena dulu saya juga nggak terlalu kepikiran sebenarnya di awal-awal itu, karena mikir saya sudah berbagai persiapan, ternyata kena juga. Tapi alhamdulillah masih terselamatkan. Saya kasihan ada teman-teman saya, ada beberapa penetas juga itu yang sampai rugi ratusan juta, akhirnya belum bisa bangkit lagi, itu masih banyak. Alhamdulillah perusahaan saya masih terselamatkan. Masalahnya waktu di peternakan itu sebenarnya permintaan masih ada, tapi saya kan fokusnya di bibit ayam. Nah, itu teman-teman itu pada nggak bisa ngirim. Biasanya kan dikirim pakai ekspedisi kereta sama pesawat. Pertama bulan Maret kemarin itu kereta ditutup. Benar. Terutama untuk pengiriman hewan itu tidak diperbolehkan sampai sekarang. Untuk ayam, terutama untuk ayam itu tidak diperbolehkan. Akhirnya padahal produksi bibit ayam itu yang paling banyak di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Akhirnya teman-teman itu pada nggak bisa ngirim, barangnya membludak, terus harganya hancur. Terus sampai kemarin itu pada tutup produksi bulan April, bulan Mei. Sampai tutup produksi.
akhir April sampai Mei itu tutup produksi, plus nggak produksi. Sampai sekarang juga belum. Sekarang alhamdulillah sudah mulai. Udah mulai longgar soalnya Mas. Ya, merangkak lagi, sudah mulai up lagi lah, seperti itu. Berarti sebenarnya permintaan banyak. Permintaan sebenarnya banyak. Waktu itu permintaan banyak. Alhamdulillah saya masih, karena saya sejak 2018 itu kirim pakai armadanya sendiri. Itu akhirnya tetap bisa kirim walaupun orang-orang kebingungan, sampai saya yang kasihan itu ada teman saya itu yang jual, bukan jualan, sampai bilang, "Nyoh ini kamu bawa aja, nanti bayarnya kapan-kapan nggak apa-apa." Pokoknya sampai seperti itu, sampai pasrah banget ya. Iya, pasrah banget lah karena yang dijual kan bibit ayam. Kemudian kalau itu nggak segera dikirim itu pasti mati. Kalaupun diternak sendiri itu modalnya juga besar, seperti itu. Tapi berarti, alhamdulillah sekarang sudah mulai merangkak naik. Alhamdulillah sekarang udah mulai naik. Ya. Tapi sebenarnya berarti perbedaan nih Mas ya. Kan ada yang bilang kalau sebenarnya market lesu, ada yang bilang kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya market ada, cuma gara-gara nggak bisa ngirim. Kalau marketnya sebenarnya ya ada penurunan tapi ya wajar. Posisinya kan beberapa wilayah terutama Jakarta itu kan dibatasi, restoran banyak yang tutup, padahal ayam kan, terutama ayam chopper itu banyak masuknya kalau besar itu di restoran. Kalau konsumsi keluarga itu jarang. Nah, yang paling besar di restoran tutup kan pasti berkurang. Tapi berkurangnya itu nggak drastis. Yang paling drastis ngefeknya itu karena di operasional nggak bisa ngirim. Pesawat luar Jawa itu juga nggak bisa. Ya seperti itu. Sampai sekarang di pengiriman ayam untuk keluar Jawa itu masih. Saya malah baru buka pesanan untuk luar Jawa itu akhir minggu kemarin. Pesawat mulai dibuka lagi itu. Ya, itu pun harus, kalau mau ngirim itu harus konfirmasi dulu. Mau kirim jauh-jauh hari sudah konfirmasi, sudah benar-benar dipersiapkan baru bisa ngirim nanti. Mulai agak ribet ya. Ya. Tapi yang penting ada cuan di situ. Ya, alhamdulillah ya. Yang penting kemarin tuh saya pernah sampai hampir putus asa karena pas turun itu ya benar-benar nggak ada omset kayak gitu. Tapi alhamdulillah masih ada peluang lain yang bisa dikerjakan. Kemudian masih ada teman-teman yang harus istilahnya mungkin waktu saya sama partner saya itu, saya curhat sama mentor saya itu, gimana kalau kita tutup aja kayak gitu. Terus sampai kepikiran gitu Mas. Ya, sampai kepikiran itu. Sampai beliau juga pernah kepikiran seperti itu. Padahal beliau itu orangnya optimis banget dan ide-idenya banyak. Itu sampai pernah nyeletuk seperti itu. Saking kita putus asanya. Tapi waktu itu kita mikir, kita kalau tutup, kita berdua, saya dan mentor saya itu masih bisa bertahan untuk mungkin istilahnya buat makan setahun, itu masih kuat. Kita bisa kerja istilahnya dengan keahlian kita itu bisa cari uang, bisa jualan sendiri pun bisa. Tapi yang kasihan itu kan teman-teman yang sudah gabung lama, ada yang 1 tahun kayak gitu. Itu kan kasihan, nanti mereka bagaimana seperti itu. Terus ada yang sopir-sopir, driver yang ikut di saya itu ada beberapa itu sampai ya kerjanya lebih fokus di sopir, sudah ikut saya berapa tahun kayak gitu. Nanti kalau ini nggak ada job, mereka gimana seperti itu. Berarti sempat minus nggak Mas ketika sampai sekarang masih minus Mas? Ya, mungkin sudah beberapa bulan minus, tapi alhamdulillah pokoknya target saya untuk beberapa waktu itu sampai target gini. Yang penting itu untuk operasional sudah cukup aman, nggak sampai minus, sudah bagus kayak gitu. Yang penting bertahan dulu. Tapi alhamdulillah waktu pandemi ini malah ada satu produk itu yang sejak 2 tahun lalu itu saya pelajari dan nggak tembus-tembus, dalam artian belum bisa, jadi tetap ada kendala, terus bingung jualnya dan lain sebagainya. Malah di pandemi ini ketemu cara jualan. Oh, cara jualannya seperti ini. Tinggal ini
gimana biar bertahan aja. Nanti setelah pandemi optimis barang itu bakal jadi apa itu komoditi yang menarik ya, buat masyarakat. Nah ya terus kalau bisa menguasai barang itu nanti ke belakang mulai dari bibit dan lain sebagainya itu lebih bisa tertata lagi. Jadi targetnya itu yang penting perusahaannya bisa bertahan, bisa ya sedikit-sedikit bisa istilahnya bisa berkembang. Nanti kalau pandemi selesai optimis bisa apa itu melejit berkali-kali lipat seperti itu. Yang penting karyawan nggak dirumahkan. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Ada karyawan berapa sih Mas? Kalau sekarang yang di kantor itu yang di Kediri itu ada 8 orang. Yang di Blitar ada 1, berarti 9. ada 9. Terus manajemen ada 2, saya dan mentor saya itu 11. Terus kemudian ada driver, tapi driver ini lepas sekitar ada ya sekitar 5 sampai 6 orang. Berarti 17 orang lah. Ya, sekitar itu. Yang support system ya. Ya, tapi yang tetap nggak sampai segitu. Itu ada campuran, ada yang freelance, ada yang kayak gitu. Tapi berarti kan yang penting sekarang bagaimana cara operasional jalan lah. Ya, nggak sampai ya minus ya apa-apa tapi operasional ya yang lah. Ya soalnya lah, gitu. kalau minusnya banyak kan pasti tabungannya segera habis nanti nggak bisa bertahan. Yang penting aman dulu lah ya mikirnya pokoknya beberapa waktu sambil ini bisa bertahan merangkak, dulu sambil merangkak naik ya sambil ngintip-ngintip potensi di beberapa produk seperti itu. Bisnis sudah, perjalanan bisnis udah, terus sekarang kok sendiri? Enggak. Ya doakan saja Mas. Ya maksud ini tanya soal berarti kan sambil belajar internet juga di ngaji kita. Ya. Antum kan salah satu yang dulu ikut dari zamannya masih di At-Taqwa. Ya masih di Masjid At-Taqwa yang di barat sungai itu. Ya. Masih zaman itu berkelana kemana-mana kan. Itu awal-awal saya pindah ke Kediri. Oh dari pertama ke Kediri ketemu ngaji kita juga. Ya. Jadi ceritanya 2016 kan pindah ke Kediri. Sebenarnya waktu SMA itu sudah ikut rohis. Terus sama guru saya, ustadz saya itu dikasih tahu, kamu pindah kemanapun itu silakan. Yang penting satu cari komunitas pengajian, ikut komunitas pengajian, ikut ngaji. Jangan sampai lupa itu. Wes istilahnya nasihat guru saya itu saya ingat. Pokoknya jadi prinsip kemana-mana harus cari komunitas pengajian. Komunitas kebaikan lah. Ya seperti itu. Harus ikut ngaji. Kemanapun harus jangan sampai lupa ngaji. Terus akhirnya kan ke Kediri. Kebetulan sebelum ke Kediri kan kenal beberapa temen. Contohnya Mas Fikri. Tapi kenalnya cuma lewat Facebook waktu itu. Terus ngerti di statusnya itu flyer ngaji kita. Akhirnya ikut terus akhirnya alhamdulillah di ngaji kita itu 2016 ya waktu itu masih di barat sungai. Itu ketemu banyak teman-teman yang saya cocok banget. Ya, sevisi gitu. Ya, sevisi. Jadi yang diobrolkan itu bukan hanya dunia aja, tapi ya masalah akhirat juga seperti itu, dakwah dan lain sebagainya. Terus semakin tertarik kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang dapat relasi juga banyak di situ. Ya, alhamdulillah dapat banyak relasi, banyak kenalan, banyak guru-guru yang di berbagai bidang dari situ. Seperti itu. Berarti nggak cuma ngaji aja, tapi dapat manfaatnya banyak sekali. Nah, enaknya di ngaji kita seperti itu. Jadi mungkin kalau pas pengajian ya kita ngaji, tapi setelah ngaji kan kita kadang nggak langsung pulang, kita kadang ya ngopi di angkringan gitu. Sambil ngobrol sebelum pandemi ya. Ya, sebelum pandemi. Pandemi. Terus ngobrol, terus kadang akhirnya kan semakin kenal, semakin dekat, terus kan banyak juga yang di ngaji kita itu yang sudah berkeluarga kayak itu kan. Nah, kadang minta nasihat. Untuk apa ini nasihat biar masa mudanya manfaat gitu. Masa muda manfaat. Ada yang hobinya sepeda, akhirnya ikut sepedaan kayak gitu dan lain sebagainya. Masya Allah, berarti
enak banget di ngaji kita ya. Ya, ini benar, enak tanpa banget. settingan loh ini. Iya, beneran. Beneran itu yang saya rasakan sejak 2016. 2016 sampai 2020 Iya. manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali. Dapat teman sehobi, Ya. sepemikiran. Ya, ya benar. kan? Dulu saya pernah tahun 2018 itu kenal seseorang yang backgroundnya itu bukan orang pengajian. Nah itu dari kenal itu kayak ada yang nggak kurang sreg gitu. Suatu saat saya ketemu sama beliau di tempat yang di kafe waktu itu, di kafe tapi kafenya kurang sreg gitu. Terus waktu itu jadi mikir, oh beda banget ya sama teman-teman di ngaji kita kayak gitu. Akhirnya sama beliau itu ya temenannya cuma sebatas sekarang jarang ketemu, hampir nggak pernah ketemu. Terus setelah itu ya semakin bersyukur ketemu teman-teman di pengajian seperti itu. Masya Allah ini. Masya Allah ini Mas Habibi, muda, ganteng, omset lumayan. Amin. Tapi kok masih Ini Mas Habibi, ada pesan nggak sih buat teman-teman? Kadang kan untuk memulai digital marketing atau internet marketing nih, ini kan banyak yang kesulitan, merasa kesulitan. Itu apa sih hal-hal yang penting dimiliki buat teman-teman, terutama generasi muda ini kan? Yang penting itu, yang pertama tentukan dulu tujuannya mau. Kalau terutama di digital marketing kan itu kan ada banyak bidang kan. Nah itu lebih fokus ke mana, mau fokus ke mana. Kalau belum bisa itu ya coba dicoba, di riset ya. Dicoba semua, dirasakan semua. Ya walaupun itu butuh waktu. Dicoba semua, kemudian dari situ nanti pilih salah satu aja yang itu mau difokusin. Terus sudah setelah itu belajar fokus ke satu hal itu sampai jadi ahli. Jangan sampai satu belum selesai terus pindah yang lain, satu belum selesai sampai pindah lain. Seperti itu. Terus waktu terbaik buat belajar itu ya sejak sekarang, terutama buat teman-teman yang mungkin masih belum banyak kebutuhannya. Nah itu cara paling istilahnya paling gampang lah. Paling gampang, kita nggak ada tekanan, nggak ada istilah nggak kemrungsung tadi itu. Nah itu masih mudah. Tapi kalau nanti sudah bekerja sudah dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam itu akan kesulitan. Tapi kalaupun sudah bekerja punya kesibukan, itu masih mending daripada pas nganggur. Kalau belajarnya itu pas nganggur, tapi kebutuhannya banyak, itu kan juga nggak bisa lah tenang kayak gitu. Pokoknya belajarnya itu segera, walaupun mungkin hasilnya nanti bisa jadi didapatkan mungkin 1-2 tahun ke depan. Tapi yang penting kalau kita itu sudah menentukan arah mau kemana, misal mau belajar membuat desain web, tujuannya itu pengen buka jasa desain website seperti itu. Nah itu ya udah dipelajari sejak sekarang itu. Nanti kan masa sih dalam 6 bulan atau setahun kemampuannya nggak meningkat. Kalau sudah meningkat kan nanti sedikit demi sedikit nanti sudah mulai bisa cari penghasilan dari situ. Semakin bisa dapat penghasilan, nanti uangnya itu sebagian disisihkan buat belajar lagi. Mungkin buat ikut workshop kayak gitu, atau buat sekedar ngopi, tapi ngopinya itu ngajak ngopi sama orang-orang yang lebih ahli, minta nasihat beliau. Terus bisa ngopi yang bisa mendatangkan relasi kayak gitu. Nah itu terus yang penting tekun, terus jangan sampai kalau di internet marketing itu jangan sampai pikirannya langsung sehari belajar besok langsung dapat uang kayak gitu. Nggak bisa seperti itu. Butuh waktu, butuh ketekunan, proses. Tapi saya yakin prosesnya itu jauh lebih singkat daripada kita belajar bidang lain atau belajar di sekolah atau di kuliah kayak gitu. Kita di internet marketing
dalam waktu setahun bisa berubah drastis juga bisa. Banyak teman-teman saya itu belajarnya cuma 1 tahun itu karena sudah langsung ketemu, mungkin sebelumnya itu sudah banyak pengalaman di bidang yang lain, terus belajar internet marketing itu dalam waktu setahun sudah bisa merubah hidupnya kayak gitu. Ada lagi? Ya mungkin cukup sih. Yang penting tekun sih. Tekun. Dan langsung dimulai sekarang. Ya, terus perbanyak jaringan, perbanyak relasi. Ya, seperti Berarti itu. mulai aja dulu pasti ada jalan. Ya. Yang penting kita mulai. Mulai aja dulu pasti ada jalan. Ya, ini dua kombinasi. Berarti teman-teman nggak harus kalau sudah nentuin di internet marketing, digital marketing langsung aja jalan di situ. Ya. Dan langsung dirasakan. Ya. Nggak usah ibaratnya apa? Nunggu nanti. Ya, kalau semakin ditunggu ya semakin ketinggalan nanti. Soalnya perubahannya cepet banget. Nah, tapi ada sebagian nih mengeluh. Iya sih, Mas Habibie udah punya peranti laptop yang bagus, punya fasilitas internet gitu kan sekarang gitu kan. Ya. Saya kan nggak punya apa-apa, cuma punya HP gitu kan. Mikirnya kan gampangannya seperti itu nih Mas. Sebenarnya kalau mau cari alasan gitu, dari dulu saya juga lebih banyak lagi mungkin kalau mau cari alasan seperti itu. Sebenarnya yang penting kita bisa bergerak, kita tetap bergerak gitu, itu masih pasti ada aja jalannya kayak gitu. Nah contohnya kalau internet, saya nggak punya laptop gimana, atau punya laptop nggak punya internet gimana, kalau punya laptop dan internet tapi laptopnya lemot gimana solusinya? Ya solusinya tetap dikerjakan, tetap sesuai dengan cita-cita yang sudah dicita-citakan tadi, pengen belajar apa ya. Warnet. Terus kemudian yang kedua, kelas 1 SMA dibelikan laptop sama orang tua. Terus itu nggak ada internet, laptopnya biasa, beli second. Saya dari dulu itu nggak pernah beli laptop baru, jadi second terus. Nah waktu itu nggak punya internet, akhirnya ya nyicil, beli modem, terus beli paketan yang murah. Terus itu kalau mau bandwidthnya besar, mau upload video misal, itu harus ke Telkom waktu itu, ke Telkom. Ini nyebut merek nggak apa ya? Gak apa-apa lah. Aman. Di Wifi-an kayak gitu. Wifi corner. Nah itu terus di situ ngajutin belajar praktek dan sebagainya. Terus laptop dulu awalnya saya pakai laptop Axio. Waktu itu masih ada laptopnya sampai sekarang itu, tapi sudah pecah. Nah waktu itu ngawali itu pakai laptop itu, dan itu pasti lemot banget. Sampai terakhir itu saya pakai mungkin mau lulus SMA itu. Jadi laptop kan gini, engselnya ini pecah. Oh iya. Pecah itu akhirnya nggak bisa ditutup, nggak bisa dibuka waktu itu. Tapi yang penting bisa nyala, masih bisa digunakan. Cuma nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya, aja kan. Di rumah aja. Terus akhirnya ganti itu waktu itu beli laptop harga 1 juta. Laptop 1 juta. Laptop 1 juta second, waktu itu punya
bule saya yang anaknya itu dia masuk SMK kemudian lulus, terus laptopnya kan nganggur, terus waktu itu ada kendala laptopnya sebenarnya, tapi di bagian layarnya itu ada garis gitu, blok warna hitam kayak gini, agak besar sih. Terus setelah itu 1 juta, yang penting bisa dipakai. Itu laptopnya masih sampai sekarang masih bisa dipakai, masih nyaman. Kalau mau kerja saya pakai itu juga bisa. Kendalanya cuma sekarang baterainya gampang lowbat ya. Nggak bisa tanpa dicolok nggak bisa, gitu toh. Tapi masih bisa buat kerja kayak gitu. Sampai sekarang pun masih kadang pakai itu. Kadang pakai itu. Jadi bukan alasan sebenarnya, bukan alasan nggak punya laptop itu nggak bisa belajar internet marketing. Ada teman saya itu yang laptopnya pakai Intel Atom. Laptop ya. Itu laptop mungkin zaman tahun 2000 SMP gitu kan Mas. Iya, mungkin 2011 2012-an. 2010-an lah. Iya, seperti itu. Tapi omsetnya sudah ratusan juta. Ya, omsetnya ratusan Intel Atom juta. ya. Intel Atom. Tidak berganti dengan laptop sekarang yang wah speknya. Ya karena apa ya, yang kalau saya pribadi itu bukan masalah pirantinya, bukan masalah alatnya, tapi yang penting kan kemampuan kita, otak kita seperti itu. Yang paling penting di situnya. Jadi bukan di kita maupun pakai laptop harga puluhan juta, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa buka Word, terus ngetiknya pun nggak bisa cepet, itu ya buat apa kayak gitu. Itu laptop kan nggak bisa nambah tingkat kecepatan cara ngetik kita, cara ngerjakan project kayak gitu. Walaupun laptopnya pintar, tapi yang menggunakan tidak pintar. Nah. Itu. Terus sekarang pun belajar internet marketing. Sekarang kan HP kan sudah bagus-bagus, teman-teman HP-nya kan sudah bagus-bagus. Nah itu dengan HP aja belajar internet marketing, digital marketing kayak gitu sudah cukup banget. Bahkan prakteknya pun, bahkan sekarang itu saya malah banyaknya itu banyak riset kayak gitu malah dari HP. Kan kalau laptop kan kadang kita kalau pas di kereta atau di bis kayak gitu kan nggak bisa bawa, nggak nyaman. Kita keluar pun kadang berat, nggak dibawa. Kita pakai HP kok. Misal saya ada tawaran, ketemu sama orang terus ditawari sesuatu, itu saya buka dari HP buat risetnya kayak gitu sudah cukup kayak gitu. Wah, berarti itu cuma alasan ya? Alasan. Kalau mau cari alasan yang lain ya masih banyak lagi tuh. Kalau mau cuma beralasan, saambo-ambone alas sih. Saambo alasmu. Ya. Itu penting harus digaris bawahi ya. Jadi alat dan fasilitas itu bukan segalanya. Ya, tapi yang penting niat. Berarti benar ya tadi Mas. Ya. Mulai aja dulu, pasti ada jalan. Ya. Siap. Yang penting tekun, terus belajar, mulai. Intinya paling mulai. Yang penting ya sekarang dimulai. Nggak usah ditunggu-tunggu. Iya. Seperti antum masih sendiri nih. sendiri. Ya, ini masya Allah hari ini kita ngomongin bisnis yang kekinian dan semoga bermanfaat buat teman-teman nih. Amin. Dan semoga dari sini teman-teman dapat wawasan baru, dapat ilmu yang baru yang bisa dipraktekkan dan jadi sesuatu motivasi nih bahwa dengan omset banyak perantinya cuma di kantong gitu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Habibi, ya, Mas Ahmad Muiza Habibi, CEO peternak.id. Peternak Indonesia.id. Namanya masih baru Mas. Ya, sama seorang internet marketing salah ngomong nih Mas, saking semangatnya. Dan semoga bermanfaat untuk juga selain buat teman-teman, khususnya saya pribadi nih yang ya pengen lah seperti antum ya dapat cuan banyak tapi dengan sesuai ya standar banget nih Intel ya itulah. Nggak harus bagus-bagus banget alatnya. Iya benar. Dan teman-teman tadi perlu digarisbawahi ya bahwa sesuatu yang sudah kita pinginkan itu harus segera dimulai. Ya. Kalau nggak dimulai nanti malah ketinggalan zaman. Ya. Dan kita mulainya telat banget dan ngerasa kita kenapa nggak dari dulu sih mulai ini. Dan salah satunya ini kita dapat
ya barulah dari Mas Habibie. Tapi yang disayangkan cuma satu dari Mas Habibie. Apa Mas? Ya sekarang masih udahlah. Mohon- Sama tidak boleh. Mohon doanya aja, Ya. mohon doanya aja. Amin ya segera. Amin. Jadi amin. terima kasih Mas Habibie, jazakallahu Ya, khairan. sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat teman-teman podcast kita. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Ngaji Kita Media dan YouTube-nya baru ya? baru Wah. kita bikin channel baru Oke, siap. Ngaji siap. Kita Media. Jangan lupa di subscribe. Mas Habibie sudah subscribe? Ya, nanti saya subscribe. Nanti teman-teman juga subscribe YouTube Ngaji Kita Media dan Subscribe juga itu gratis. gratis, dan juga follow Instagramnya ya. Di sana banyak sekali konten-konten kebaikan, dan ya kemarin kita sudah upload salah satu konten baru murotal kita dari Wah, beberapa Masya teman. Allah, Masya Jadi Allah. teman-teman Siap, bisa siap, dapatkan siap, di siap. Instagramnya Ngaji Kita, dan juga kalau mau berdonasi itu juga boleh ya. Siap. Karena ini lumayan lah. Ini nggak gratis. Kalau subscribe gratis. Karena udah please ya. Itu Siap, teman-teman, siap, siap. jazakallah, saya ulang lagi, jazakallah khairan Mas Wa Habibie. Terima iyyakum. kasih banyak atas ilmunya hari ini. Dan Sama-sama. saya Islah Aliobi dan Mas Ahmad Muza Habibie pamit dulu. Kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.